Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Heru Prasetyo. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang ini ya, cara menurunkan hipertensi tanpa obat ya. Jadi nggak perlu pakai obat. Caranya gimana? Kayak gitu. Kita bahas ya untuk cara saya dalam menurunkan hipertensi. Jadi kebetulan tekanan darah saya itu kalau lagi hipertensi itu bisa 170 ya. 170 itu itu saya alami waktu sudah umur 37 ya. Jadi umur saya saat ini, dan itu membuat kita kerja itu nggak nyaman ya, karena kepala pusing kayak gitu. Terus pada saat pagi hari biasanya itu sering pusing-pusing ya, kayak gitu. Oke, langsung aja kita kita simak, kita bagi informasi ya tentang caranya gimana saya untuk menurunkan hipertensi tanpa obat kayak gitu. Oke, untuk cara saya dalam menurunkan hipertensi tanpa obat adalah ini ya, jalan pagi ya. Jadi jalan pagi rutin tiap hari kayak gitu, tapi tidak perlu memaksa ya. Terus untuk jaraknya itu saya rutin jalan pagi itu sekitar 4-5 kilo ya dalam waktu sehari kayak gitu. Jadi setelah jalan pagi biasanya itu jalan pagi biasa aja, jadi tidak perlu dipaksa ya, jadi tidak usah terlalu memaksa atau ngoyo kayak gitu, jalan biasa aja semampunya. Jadi nanti sampai biasanya itu keluar keringat ya, sampai keluar keringat kayak gitu, tapi jalan santai aja, nggak usah dipaksa. Terus kalau memang itu berkeringat biasanya itu bawa air minum ya, jadi bawa air minum kayak gitu. Setiap 2 kilo atau 1 kilo kita minum sedikit-sedikit supaya ya mengurangi dehidrasi kayak gitu. Oke, terus untuk waktunya berapa lama jalan pagi itu? Kalau saya biasanya waktunya antara 40 menit sampai 1 jam ya, atau 30 menit kayak gitu. Kita jalan pagi ya, jalan pagi santai kayak gitu. Terus kecepatannya juga jalan pagi santai aja, jangan terlalu dipaksa. Yang penting itu sebenarnya harus rutin ya, tiap hari kayak gitu jalan kayak gitu. Terus untuk waktunya kira-kira ya 30 sampai 1 jaman kayak gitu, tapi tidak usah terlalu dipaksa ya, sekuatnya aja. Kalau memang pada saat tubuhnya misal 30 menit kok dirasa masih kurang, masih banyak energinya, bisa ditambah sampai 60 menit ya, jadi bisa lebih terasa nanti manfaatnya. Jadi tidak perlu dipaksa lari atau itu, cukup jalan aja sih sebenarnya. Kalau lari itu kan sebenarnya untuk ini, untuk mempercepat ini ya, keluar keringat sama pembakaran kalori kayak gitu. Tapi kalau saran saya yang untuk hipertensi untuk semua umur, cukup dengan ini ya, jalan kaki biasa kayak gitu. Terus untuk waktunya, waktu yang paling baik untuk jalan itu biasanya kalau untuk jalan pagi itu sekitar ini ya, jam setengah 6 ya, setengah 6 sampai jam 8 atau jam 9 ya. Jadi itu waktu yang paling enak untuk jalan pagi, tidak terlalu panas. Terus kalau sore biasanya waktunya itu jam 4 ya, habis asar kayak gitu, jalan santai aja. Dan itu bisa ini ya, bisa meningkatkan kesehatan tubuh kayak gitu. Jadi kalau yang menderita hipertensi itu biasanya kalau sering jalan itu biasanya ini tubuhnya lebih enak ya. Terus di samping itu juga memperkuat jantung juga. Jadi bisa untuk ini ya, untuk kekebalan tubuh kayak gitu, supaya tidak mudah terserang penyakit jantung kayak gitu. Terus untuk yang perlu diperhatikan lagi jika jalan pagi ya, kalau jalan pagi kondisi udara masih dingin,
sebaiknya pakai ini ya, pakai jaket atau sweater ya, supaya tubuh enggak terlalu kedinginan. Nanti takutnya kan masuk angin kayak gitu. Jadi harus pakai jaket panjang kayak gini. Nanti kalau kira-kira sudah keluar keringat, itu bisa dilepas pakai kaos biasa kayak gitu. Dan untuk kalian yang masih muda terkena hipertensi, sebaiknya dibanyain olahraga kayak gitu mumpung masih muda. Karena hipertensi sendiri ini kalau dibiarkan itu bisa berakibat fatal ya di saat usia tua kayak gitu. Karena hipertensi sendiri biasanya penyakitnya itu kemana-mana ya, apalagi dengan adanya diabetes atau ginjal atau jantung kayak gitu. Tuh kalau untuk umur masih muda mungkin nggak kerasa ya, tapi di saat tua itu akan kerasa. Dan kalau sudah sakit di saat hari tua itu penyembuhannya itu sangat sangat susah kayak gitu. Harus benar-benar hidup sehat. Kalau bisa sih kurangi rokok juga, rokok kayak gitu, kopi juga dikurangi ya, soalnya itu sangat-sangat berpengaruh pada hipertensi kayak gitu. Memang di saat usia muda mungkin itu nggak kerasa ya, enak-enak aja. Seperti saya dulu itu hipertensi juga enak-enak aja, tapi di saat sudah mulai menginjak umur 38 sampai 40 itu udah mulai kerasa badan tidak enak, mau gerak tidak enak kayak gitu. Makanya perlu olahraga. Dan sebelum semuanya terlambat, nanti kita bisa mencegah hal itu ya. Kalau dalam jalan pagi, kalau bisa diusahakan sampai berkeringat ya. Jadi berkeringat kayak gitu, pembakaran sempurna. Tidak perlu ngoyo, lari, karena kalau terlalu ngoyo itu kerja jantung itu jadi jadi berdegup terlalu cepat. Takutnya kalau dipaksakan itu bisa berbahaya ya. Jadi bisa berbahaya seperti kasus orang yang bersepeda tahu-tahu meninggal kayak gitu. Itu karena memang detak jantungnya itu dipaksakan. Jadinya jadinya itu tubuh nggak bisa menerima, akhirnya jadi gagal jantung kayak gitu, jadi nafasnya malah hilang kayak gitu. Oke, terus untuk tempat-tempat yang cocok untuk jalan pagi, diusahakan tempat yang agak sepi dan dingin ya. Biasanya kalau tempatnya terlalu rame atau siang kayak gitu, biasanya terlalu banyak asap kendaraan, jadi manfaat jalannya itu kurang maksimal lah ya. Jadi memang ya kita nggak bisa sih menghindari asap atau cuma kalau bisa kita carikan tempat yang sejuk. Kalau nggak ada ya pagi itu. Jadi pagi kan bisa 5:30 sampai jam 7 atau jam 8 itu masih sepi ya jalannya. Jadi kita bisa olahraga di waktu-waktu itu kayak gitu. Oke, mungkin sekian dulu tips dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kurang-kurangnya bisa tulis di kolom komentar ya, supaya bisa sharing informasi. Dan untuk solusi ini sangat mudah dan tanpa biaya ya, tapi yang penting harus rutin kayak gitu. Rutin tiap hari jalan kaki sampai berkeringat kayak gini ya, sampai berkeringat kayak gitu. Itu untuk kesehatan kita ya, karena kesehatan itu sangat penting ya. Jadi kita kalau melakukan aktivitas, kalau nggak sehat kan juga jadi kita biasakan untuk hidup sehat dan supaya bisa beraktivitas dengan lancar ya. Oke, sekian dulu dari saya. Salam hangat dari saya, Heru Prastio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.